Shalom. Selamat pagi. Hari ini kita berjumpa di dalam ibadah raya. Bawalah semua hidup kita kepada Tuhan dengan sukacita. Kita mau berdoa. Bapa yang sangat baik, kami mengucap syukur pagi hari ini untuk segala hal yang boleh kami nikmati. Kami mau beribadah kepada Tuhan, memberikan seluruh hati dan hidup kami kepadamu. Kami buka hati kami kepada Tuhan. Engkau hadir bagi kami, Roh Kudus hadir bagi kami, memenuhi kami. Tuhan, kami mengucap syukur. Kami menyerahkan ibadah pagi hari ini dalam tangan-Mu, dalam kekuatan kuasa-Mu. Kami siap menyenangkan hati-Mu, memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita mendekat kepada Tuhan karena kasih-Nya, kasih yang heran, kasih yang luar biasa, kasih yang tak terbatas bagi kita. Haleluya. Sana
berkati dengan kebenaran firman Tuhan. Mari semakin mendekat dengan hatinya Tuhan, menikmati kasih-Nya, menikmati hadirat-Nya. Haleluya.
dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali akan merenungkan firman Tuhan hari ini. Ada firman Tuhan menginspirasi kita, mengubah sudut pandang kita, pola pikir kita, hati kita, agar kita terus kuat dan bertumbuh dalam Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami akan bersama-sama belajar akan firman-Mu. Kami sangat merindukan firman-Mu terus-menerus memperbarui hidup kami. Jadikan kami pribadi yang terus merenungkan firman-Mu serta melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Banyak hal tantangan hidup yang kami lewati, tetapi kami sungguh yakin penyertaan-Mu dan terang firman-Mu memampukan kami terus melewati tantangan demi tantangan. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu. Kebenaran firman-Mu hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya tertarik sekali untuk kita bersama-sama merenungkan tentang kata menghakimi. Pertanyaan saya, apakah setiap manusia atau setiap kita bisa menghindari kata menghakimi orang lain? Saya agak meragukan, maka saya mengajak kita bersama merenungkan hari ini. Tema kita adalah, marilah kita menghakimi. Sesuatu yang memang cukup aneh, tetapi mari kita mau belajar bersama-sama sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam kitab Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-5. Matius pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan yang ke-5, demikian firman Tuhan. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan saya kembali, bisakah kita sebagai manusia untuk berkata tidak menghakimi orang lain? Maka saya mengajak kita justru, marilah kita menghakimi. Tapi bagaimana caranya kita menghakimi? Bagaimana cara kita menilai orang, membuat evaluasi, penilaian, teguran kepada orang yang melakukan sebuah kesalahan atau sesuatu yang tidak benar menurut kacamata kita dan menurut kebenaran firman Tuhan. Saya mau sampaikan kecenderungan manusia itu menghakimi. Kita lihat dalam Kejadian pasal yang ketiga. Ya, Kejadian pasal yang ketiga, kita akan sama-sama lihat ayat 11 dan yang ke-12. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ayat 11, firman-Nya, siapakah yang memberitahu kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Kata Tuhan. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Bapak, Ibu, sudah terkasih, dari Kejadian sudah dimunculkan seorang manusia pertama bernama Adam. Waktu mereka makan, waktu Hawa memetik buah itu, mereka ada bersama-sama. Dan pada waktu Tuhan menegur Adam, Adam sudah menyalahkan Hawa. Awal mula penciptaan manusia sudah menunjukkan bahwa manusia punya kecenderungan untuk menghakimi. Salah dia yang bersalah, dia yang makan duluan, dia yang memberikan kepada saya. Kecenderungan berlanjut sampai di masa dosa. Bahkan di dalam Yohanes pasal 9 ayat 1 dan yang kedua, ketika Yesus melewati ada seorang yang buta sejak lahir, para murid bertanya, melihat orang buta dia bertanya, dosa siapa?
sampai ada seorang lahir dari awal sudah buta dari lahirnya. Seakan setiap peristiwa itu selalu dicari siapa yang bersalah dari hal ini, siapa yang menyebabkan demikian. Maka saya melihat, kita masih melihat banyak lagi Bapak Ibu Saudara, tetapi dua contoh ini menunjukkan kecenderungan kita manusia itu menghakimi. Maka tidak bisa kita lepas dari menghakimi. Lalu bagaimana caranya menghakimi? Ya, yang pertama kalau kita menghakimi, kita berkata di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 1 dan 2 dikatakan demikian. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Artinya, waktu kita menghakimi, kita sadar konsekuensinya adalah kita dihakimi. Dan cara kita menghakimi dengan ukuran kita. Ukuran itu juga yang dipakaikan orang lain untuk menghakimi kita. Jadi yang pertama, sebelum kita menghakimi orang lain, sadari dulu ada konsekuensi atas penghakiman yang akan kita lakukan. Catat ini Bapak Ibu. Maka waktu kita menghakimi, ingat dulu konsekuensinya. Kita akan dihakimi dengan ukuran dan cara yang sama. Ya. Pemahaman kata munafik yang Alkitab katakan baru saja kita baca. Munafik itu adalah kita menghakimi, tetapi kita sendiri melakukan hal yang sama. Jadi kita mengatakan sesuatu yang salah supaya orang lain benar, tapi kita melakukan kesalahan yang sama. Itu munafik. Bapak Ibu dan saya tentunya kita belajar bersama. Tidak ada munafik dalam hidup kita. Ya. Yang ketiga, ini yang sangat-sangat perlu kita perhatikan, bagaimana cara menghakimi kalau begitu. Karena kita tidak mungkin lepas dari menghakimi. Ya, Matius pasal 7 ayat yang ke-5 dikatakan demikian. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Artinya, sebelum kita mengkoreksi orang lain, menghakimi orang lain, kita mengoreksi diri kita dulu. Kita menghakimi diri kita dulu. Kita mengevaluasi diri kita dulu. Supaya balok di mata kita ini keluar, dibersihkan, baru kita mengeluarkan selumbar serpihan balok itu di mata orang lain. Jadi sebelum kita menghakimi diri kita terlebih dahulu. Kita mengkoreksi diri kita dulu. Matius pasal 7 ayat 5 dikatakan dengan jelas, sebelum kita mengeluarkan selumbar di mata orang, kita harus mengeluarkan balok yang ada di mata kita. Kata-kata Tuhan Yesus ini kontradiktif sekali. Suatu perbandingan yang sangat jauh. Ingin menjelaskan kita harus betul-betul tidak munafik. Waktu kita menghakimi seseorang tentang hal tertentu, hal itu tidak kita lakukan juga. Jadi mari kita menghakimi, tetapi langkah pertama sebelum menghakimi adalah koreksi diri kita dulu. Yang kedua, baru kita mengoreksi orang lain. Lalu bagaimana cara ini mengoreksi orang lain? Saya akan senang mengajak Bapak Ibu Saudara melihat di dalam Matius pasal 7 Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-17. Ya, Matius pasal yang ke-7 ayat 15 dan 17 dikatakan demikian. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ya, Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau hati kita baik untuk mengoreksi orang, tentu akan muncul niat baik itu, bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk menghakimi dengan tanpa serta-merta yang menjatuhkan, yang mengejek, yang menyalahkan, yang kemudian membuat orang tertekan. Tidak.
Tapi di hati kita yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Jadi penghakiman yang kita lakukan itu sebuah cara untuk membuat orang lain baik, bukan menjatuhkan. Maka selalu saya ingatkan, tepat waktu, tepat cara, tepat tempat, itu hal yang penting bagi kita. Tepat waktu yang tepat untuk kita menegur, menghakimi, mengingatkan. Tepat tempat di mana kita mau menegur dan mengingatkan harus kita pikirkan itu. Tepat cara bagaimana menegur dengan baik. Kita berkata, tegurlah cara 4 mata, kata Tuhan Yesus. Caranya menegur 4 mata. Ya. Kemudian caranya yang lain lagi, mungkin kalau 4 mata tidak bisa, kita perlu saksi yang lain untuk menegur, meneguhkan. Dan itu penghakiman tetapi baik. Kalau tidak bisa ya baru kita bersama dengan jemaat yang lain. Nah, Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, mari saya mengajak kita bersama-sama. Mari kita menghakimi. Karena kecenderungan kita sebenarnya manusia itu menghakimi. Yang kedua, kita perlu mengenal, jauhkan diri kita dari munafik. Waktu kita menilai orang, kita sendiri sadar kita ini tidak boleh melakukan hal yang sama. Dan yang ketiga adalah sebelum kita menghakimi, bagaimana caranya? Hakimi diri kita sendiri dulu, koreksi diri kita sendiri dulu, supaya balok di mata kita yang menutupi ini dibersihkan, baru kita mengambil selumbar kotoran di mata orang. Artinya, sebelum kita menghakimi, bersihkan diri kita. Caranya bagaimana? Ya, kalau kita niat hati kita baik seperti pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, maka niat baik kita itu harus terwujud dengan cara-cara yang baik. Tepat waktu, ambil waktu yang tepat. Tepat tempat, ambil tempat yang tepat. Tepat cara, gunakan cara yang baik. Nah, kita berkata, tegur, cara 4 mata. Saya yakin hal ini akan menjadi indah bagi kita. Sebagai penutup, saya ingin mengajak kita, marilah kita berani menghakimi. Siap untuk menghakimi? Mari sebelum menghakimi, hakimi diri kita. Saya yakin kita seperti pohon yang berbuah baik bagi orang lain. Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Kami sadar kecenderungan manusia itu selalu ingin menghakimi orang lain, menghakimi sesama kami. Tetapi kami tidak punya cara yang baik. Mungkin kami belum mengerti bagaimana cara menghakimi. Sekalipun Yesus berkata jangan menghakimi, tetapi sebenarnya ini sebuah upaya Tuhan Yesus untuk menjelaskan kepada manusia, kepada orang-orang di masa itu, agar saat kita menghakimi diri masing-masing, sehingga kami bukan menjadi pribadi yang munafik, tapi pribadi yang selalu berani mengoreksi diri sendiri agar menjadi berkat bagi yang lain. Maka hari ini kami pribadi-pribadi, bukan pribadi yang munafik, tapi kami pribadi yang mau menghakimi, yang berani mengambil risiko, menghakimi diri kami sendiri. Dan kami belajar dengan hati yang baik untuk menegur, menghakimi orang lain supaya mereka baik. Kami mau membangun hidup kami dengan menghakimi dengan tepat waktu, tepat tempat, dan tepat cara. Maka berkati kami, bimbing kami, beri terang dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Maka diberkatilah Bapak Ibu saudara sekalian, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Diberkatilah dalam kehidupan hari lepas hari, dalam segala pergumulan, demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menghakimi. Mari kita memberikan korban syukur kita. Kita mau berdoa. Engkau Bapa yang sangat baik. Kami selalu menaikkan syukur kepada-Mu Tuhan, untuk segala pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Tidak pernah Engkau meninggalkan kami. Bahkan perbuatan-Mu sungguh nyata dan ajaib untuk kami nikmati. Kami rindu memberikan korban syukur kami. Tuhan
Tuhan memberkati setiap hati yang memberi pada pagi hari ini. Terpuji namamu, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.